Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, program studi S1 Pendidikan Bisnis, dengan NIM 1707623 070. Yang terhormat kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dita Purwita. Yang kali ini saya akan melakukan presentasi laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya atau sedang saya lakukan di salah satu unit kerja di Universitas Negeri Jakarta, yaitu Kantor Pengadaan Barang dan Jasa. Oke, lanjut. Nah, pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini berangkat dari kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Saat ini, dunia kerja tidak hanya menuntut kemampuan akademik, tapi juga kemampuan menerapkan teori dalam situasi kerja yang nyata. Oleh karena itu, PKL menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional sekaligus memahami budaya kerja. Sebagai mahasiswa pendidikan bisnis, saya memilih melaksanakan PKL di Kantor Pengadaan Barang Jasa Universitas Negeri Jakarta. Karena unit ini memiliki aktivitas yang berkaitan dengan manajemen, sistem informasi, administrasi, serta proses bisnis. Dan juga selama mempelajari penggunaan aplikasi Sinanda dan Inaproc, membantu mencari barang, merekap transaksi, mengelola website, serta mengikuti kegiatan monitoring pemeliharaan. Tuh. Lalu ada tujuan magang. Tujuan saya melakukan magang di KPBJ ini untuk yang pertama ya biar tahu tugas dan fungsi kantor pengadaan barang dan jasa, sekaligus memahami proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, saya ingin mempelajari penggunaan sistem informasi yang mendukung proses pengadaan seperti Sinanda dan Inaproc. Selama PKL, saya juga berupaya mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan adaptasi di lingkungan kerja. Jadi ke depannya nggak kaget kalau mau kerja. Lalu melalui kegiatan ini, saya dapat menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja yang di masa selanjutnya. Selanjutnya itu ada profil perusahaan. Kantor Pengadaan Barang Jasa merupakan unit kerja di Universitas Negeri Jakarta yang bertugas melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh unit di lingkungan universitas. Dalam menjalankan tugasnya, KPBJ menerapkan prinsip pengadaan pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, sama aja sih. Lalu bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, untuk mendukung proses tersebut, KPBJ menggunakan beberapa sistem, di antara Inaproc sebagai acuan harga dan Sinanda sebagai sistem yang digunakan mengelola kebutuhan barang dan jasa dari setiap unit kerja. Selain melaksanakan proses pengadaan, KPBJ juga memberikan pelayanan dan pendampingan kepada unit kerja agar semua tahapan pengadaan itu berjalan sesuai waktu yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan PKL. Nah, saya sendiri melakukan PKL di KPBJ ini dengan periode kurang lebih 4 bulan, dimulai dari tanggal 16 Maret hingga tanggal 16 Juli 2026. Dan untuk jam kerjanya itu dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dari hari Senin hingga Jumat. Nah, selama PKL saya ditempatkan pada bagian operasional kantor pengadaan barang.
dan jasa, lalu mempelajari alur pengadaan barang dan jasa, mulai dari penerimaan kebutuhan hingga proses pendukungan pengadaan. Lalu mendapatkan bimbingan langsung dari pembimbing lapangan mengenai prosedur kerjanya dan penggunaan aplikasinya. Dan juga mempelajari pemanfaatan sistem informasi Inaproc dan Sinanda yang mendukung proses pengadaan. Nah, juga selama PKL adapun penghubungan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik kerja di lingkungan KPBJ. Nah, selanjutnya itu ada sin- pengenalan aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah Sinanda atau Sistem Informasi Naskah Dinas. Aplikasi yang digunakan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta untuk mendukung proses administrasi dan pengelolaan naskah dinas secara digital. Dalam proses pengadaannya, barang dan jasa Sinanda dimanfaatkan sebagai media bagi unit kerja untuk menyampaikan kebutuhan atau barang atau jasa kepada kantor pengadaan barang dan jasa. Jadi, mm, apa namanya, unit kerja yang butuh barang bisa melalui aplikasi ini dulu sebelum melakukan proses pengadaan. Jadi kita bisa misalnya lihat-lihat barangnya dulu, spesifikasinya gimana. Selanjutnya ada Inaproc. Inaproc ini sebagai acuan harga atau gambaran harga yang telah tersedia, dan juga untuk mencari produknya, melihat spesifikasi, membandingkan harga, serta mengetahui penyedia yang terdaftar dalam sistem pemerintahan. Nah, di sini ada alur pengadaannya. Yang pertama itu unit mengajukan kebutuhan. Contohnya seperti Fakultas Ekonomi butuh TV, bangku, meja seperti itu. Nah, mereka itu biasanya eh, bikin nih suratnya dulu atau datanya dulu melalui Excel, didata mana aja yang dibutuhkan, lalu lihat referensi barangnya itu di mana, ya di aplikasi Sinanda. Nah, setelah itu unit menyerahkan data kebutuhan ke KPBJ-nya ini. Nah, setelah itu KPBJ mencari spesifikasi kebutuhan yang diminta oleh pemohon atau fakultas tadi peminta. Nah, setelah itu KPBJ melakukan negosiasi harga kepada unit yang mengajukan, seperti harga di unit yang diminta itu 10 juta. Kita melakukan negosiasi di harga contohnya 9,5 atau 9,8 juta. Agar apa? Agar UNJ ini mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu hanya 15% dari anggaran yang diberikan pada data Excel yang diberikan oleh unit. Nah, lalu selanjutnya proses pembelian. Nah, pembelian ini PBJ sendiri ya yang mengajukan ke vendornya. Nah, setelah itu vendor mengirim barang kepada pemohon gitu. Nah, ini adalah kegiatan saya saat eh, PKL. Ya, ini seperti pada di gambar, saya melakukan pencarian barang yang diminta oleh pemohon. Nah, ini juga harus sesuai nomor KBLI. KBLI itu nomor resmi barang yang terdata kepada website KBLI. Jadi
kalau nomornya tidak sesuai, maka si pemohon harus membuat data ulang. Itu pokoknya itu nomor harus sama dan juga di Indonesia ini mendukung atau pemerintah Indonesia mendukung pembelian PDN atau produk dalam negeri. Biarpun juga ada TKDN. TKDN itu terindikasi TKDN terindikasi komponen dalam negeri. Jadi minimalnya itu sebesar 25%. Jadi kayak barang luar negeri tapi ada spare part 25%-nya dari dalam negeri seperti itu. Nah, selanjutnya itu di gambar ini saya melakukan penataan barang untuk stok kebutuhan unit yang ada di WNJ. Jadi kalau unit WNJ butuh ATK ataupun sebagainya, nah ini sudah tersedia. Dan juga kalau barang datang, kita harus merekapnya, mencatat berapa-berapa yang sudah datang. Nah, ini kegiatan tambahan membuat laporan keuangan yang keluar pada pembelian konsumsi acara. Contohnya itu acara wakil dekan melakukan rapat gitu. Nah, ini eh, sama pesannya lewat aplikasi Sinanda. Nah, Sinandanya itu kerjasama kepada PT Edura. Nah, sini saya melakukan rekap keuangannya berapa-berapa seperti itu. Ini survei lapangan pada saat renovasi poliklinik UNJ dalam kondisi pemeliharaan. Jadi PBJ itu nggak hanya pengadaan tapi juga ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini tentunya sudah kerjasama dengan vendor ya. Vendor yang waktunya itu sudah ditentukan. Tuh. Dulu ada kendala dan solusi yang mungkin saya rasakan sih ya. Ya kendalanya itu ya seperti penyesuaian jadwal dengan pihak penyedia atau vendor yang tidak sesuai dengan jadwal yang dikonfirmasi. Jadi ya kita udah konfirmasi kita ketemuan di atau rapat di jam sekian namun si vendor telat gitu. Lalu memahami barang serta penggunaan Sinanda dan Inaprok. Nah ini tuh kadang juga ada eh, unit yang minta barang namun spesifikasinya nggak dijelasin. Jadi kita pastinya punya solusi. Nah, solusinya dari KPBJ, kalau misalkan masalah jadwal, kita menghubungi kembali ke vendor untuk melakukan rapat. Dan juga menjadwalkan ulang pertemuan. Lalu mengkonfirmasi kepada pemohon untuk menjelaskan detail barang yang diminta seperti kendala tadi. Nah, selanjutnya itu pengembangan. Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan praktik, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan oleh KPBJ Universitas Negeri Jakarta. Salah satunya meningkatkan koordinasi pihak penyedia, terutama dalam penjadwalan pertemuan, sehingga perubahan jadwal dapat diminimalkan. Selain itu, pembaruan informasi berkala agar informasi yang disampaikan kepada pengguna selalu terbaru. KPBJ juga dapat menyediakan panduan singkat mengenai alur pembagian unit kerja sehingga proses pengajuan eh, kebutuhan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengadaan yang lebih efektif
dan juga efisien. Oke, selanjutnya itu di kesimpulan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor pengadaan barang dan jasa Universitas Negeri Jakarta memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam memahami proses pengadaan barang dan jasa serta penerapan sistem informasi yang digunakan seperti Inaprok dan Sinanda. Selama saya PKL, praktik kan terlibat dalam berbagai kegiatan, antara lain membantu pencarian barang, merekap data, serta mengikuti kegiatan monitoring pemeliharaan. Lalu melalui kegiatan tersebut, praktikan memperoleh pemahaman mengenai penerapan teori yang pelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, ketelitian, dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan pelaksanaan praktik ini dapat tercapai dan bakal bermanfaat dalam persiapan diri memasuki dunia kerja. Dan satu lagi, eh, yang maaf sebelumnya telat saya sampaikan, saya juga membantu membuatkan website KPBJ ya. Jadi KPBJ itu mudah dikenal gitu di kalangan luar. Jadi kalau kalian ketik di Google KPBJ nanti akan muncul webnya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.